Saya sudah bilang bahwa Nadiem ini adalah Menteri Pendidikan terburuk sepanjang masa yang pernah kita miliki. Orang nggak tahu di balik itu ada sistem yang rusak. Soal pembentukan tim bayangan. Kalau memang Chromebook itu bukan suatu masalah, kenapa Juristan kabur gitu loh. Kemarin tuh banyak video ada beberapa influencer yang ke daerah 3T, terus dia buka laptop Chromebook nih, lihat nyala. Tahun berapa, Bos? Saya ingin mengatakan kepada publik bahwa Nadiem ini nggak sesuci, nggak sebersih itu seperti yang dikonstruksikan oleh publik itu. Banyak masalah yang ditinggalkan oleh Nadiem itu jauh lebih dahsyat kerusakannya terhadap pendidikan nasional. Halo teman Jaksapedia, kembali lagi bersama saya Evan di Jaksapedia Podcast. Podcast ini akan membahas terkait kerja-kerja kejaksaan, baik di daerah ataupun pusat. Dan kali ini kita bahas terkait yang lagi ramai belakangan ini, yaitu soal pendidikan. Banyak orang mengira musuh terbesar pendidikan di negeri ini adalah kebodohan, tapi hari ini kita sadar ada yang jauh lebih berbahaya, yaitu keserakahan yang dibungkus dengan jubah inovasi. Di Jakarta, para elit sibuk merayakan modernisasi proyek laptop Chromebook triliunan rupiah. Tapi di pelosok NTT dan Papua, laptop-laptop canggih itu hanya menjadi benda asing yang membisu menjadi ganjal pintu di sekolah-sekolah yang atapnya hampir roboh, di mana listrik dan internet bahkan masih menjadi sebuah mimpi. Ini bukan sekedar inkompetensi administratif, ini adalah dosa warisan yang mengorbankan masa depan satu generasi anak-anak kita. Ketika Kejaksaan Agung mengambil langkah berani membongkar skandal ini hingga ke tingkat menteri, publik harus paham satu hal. Ini bukan sekedar urusan pasal hukum, ini adalah misi suci penyelamatan. Ini adalah cara kejaksaan berdiri sebagai benteng terakhir untuk merebut kembali hak anak-anak miskin yang anggaran sekolahnya dirampok atas nama digitalisasi. Hari ini, kita akan membedah realitas pahit ini bersama Mas Iman Janatul Hairi dari P2G dan juga aktivis pendidikan dari Taman Siswa, Pak Dharma Ningtyas. Saya panggil Kitias ya? Iya. Oke, apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Episode sebelumnya kita udah ngobrol ya sama Wow sekali itu. Mas Iman. Wah, luar biasa ya reaksi teman-teman di media sosial. Sangat luar biasa. Terutama mungkin di YouTube-nya Jaksapedia dan juga akunnya Mas Iman, ada beberapa teman-teman yang mempertanyakan soal P2G. Ada yang menganggap P2G ini sebagai ormas yang minta-minta proyek aja. Nah itu, yang kemudian itu jadi miss kan sebetulnya. Mungkin Mas Iman juga bisa menceritakan kembali soal P2G, karena ini jangan sampai jadi masalah yang kemudian ramai di media sosial aja. Sementara P2G sudah bekerja dari ya tahun-tahun sebelumnya kan terkait dengan guru-guru daerah dan lain-lainnya. Mas Iman. Iya, saya duluan ya Ki ya. Iya. Siap, ini ada Kitias senior. Iya, P2G itu adalah Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Kemarin sudah saya jelasin. Betul. Kita sudah menjadi sejak awal embrionya 2018. Tapi kita itu beneran guru Ki, beneran komunitas. Betul. Jadi kita berkumpul dulu, lalu kita ingin punya cabang di beberapa daerah, berjalan, terus kita ngurus izin juga. Izinnya baru selesai, SK Kemenkumham kita legal Ki, berbadan hukum itu tahun 2023. Tahun 2023, dan jejak advokasi P2G itu untungnya mudah di Google. Gitu ya. Dari 2018, 2020, kenapa kemudian kami sangat kritis? Karena saat itu pandemi, kami melihat banyak kebijakan yang aneh. Termasuk tadi Chromebook, soal soal aplikasi dan lain sebagainya. Bahkan kami meriset. Makanya mungkin teman-teman yang tidak percaya P2G, coba lihat. Kami pernah membuat working paper bersama LBH Jakarta dan Lapor Covid. Masih ada di website mereka. Itu kami memperlihatkan bagaimana apa yang kita lakukan, kita riset demi anak, demi guru-guru yang saat itu korbannya sangat banyak sekali. Bahkan di poin itu ada kata-kata kami tidak merekomendasikan asesmen nasional di tahun 2021. Karena itu nanti ada hubungan dengan Chromebook. Lalu advokasi guru di Jawa Barat, cleansing guru honorer. Di DKI Jakarta, guru-guru di cleansing kami advokasi juga. Bahkan hari ini, tadi pagi saya dari MK.
dari MK untuk gugatan. Lalu juga siang tadi baru ikut demo dengan guru-guru swasta gitu ya. Jadi saya kira untungnya wasyukurillah P2G ini jejak advokasinya terlihat dan alhamdulillah terasa dan kita cukup efektif gitu. Di Jawa Barat kita advokasi juga, bahkan mungkin daerah-daerah yang tidak bisa kita jangkau kita tolong. Daerah-daerah sana karena mereka percaya P2G itu kritis. Jadi hal-hal yang mereka sampaikan kepada pihak lain yang nggak jalan nih kasusnya itu ke kita. Jadi kita sering ngatasi hal-hal yang sangat sulit sekali. Kita mengirimkan amicus curiae untuk kasus di Langkat gitu. Guru-guru ada yang dipecat langsung kita yang bergerak gitu. Jadi saya kira untungnya jejak digital juga banyak gitu. Oke, berarti untuk teman-teman yang masih mempertanyakan terkait dengan kedudukan P2G ini juga bisa dicek di internetnya. Banyak sekali, berita-beritanya banyak sekali. Oke, kita masuk ke Kitias. Kita baru pertama kali ketemu ya, Ki. Tapi saya juga melihat berbagai podcast, kemudian juga ada buku ya yang Ki Tias juga tulis. Nah, Ki Tias yang saya catat sudah hampir 45 tahun. Bukan hampir. 45 tahun. 45 tahun sudah bergerak di pendidikan ya? Ya. Usianya maksudnya? Enggak. Sebagai aktivis ya. Masih muda, kelihatan masih muda sih. Dari guru. Iya. Memulai dari guru. Maksudnya usianya lebih berarti Dan ya? menulis isu pendidikan sudah 43 tahun. 43 tahun. Iya. Waktu saya kuliah di kampus pendidikan, ya Pak Tias ini legend. Kita tahu namanya doang, tahu bukunya aja. Ki Darmaning Tias gitu. Itu waktu saya mahasiswa ya, kan kita nggak kenal saat itu kan. Gitu. Legend beliau itu. Selama itu, Pak, 45 tahun itu apa yang Bapak lihat dari awal pertama Bapak terjun ke dunia pendidikan sampai dengan sekarang? Pasti dong dinamika yang terjadi di dunia pendidikan banyak banget. Termasuk juga yang rame-rame belakangan ini. Ya, yang pasti saya sudah melewati sekitar 12 menteri pendidikan. 12 menteri pendidikan. Jadi saya bisa melihat dinamika kebijakan yang ada gitu ya. Ya memang kalau ditanya siapa menteri terbaik selama Anda lihat, ya Daud Yusuf yang memiliki konsep tentang pendidikan, meskipun saya tahu dia mengeluarkan kebijakan NKK dan BKK yang kontroversial, tapi sebetulnya NKK dan BKK-nya Daud Yusuf itu yang sekarang dijalankan oleh pemerintah. Yang sekarang? Ya sekarang ini malah, ya artinya sejak pasca reformasi itulah yang dijalankan oleh konsep NKK dan BKK-nya Daud Yusuf. Bagaimana supaya kampus itu tidak menjadi kegiatan politik tapi menjadi kegiatan ilmiah, dan itu yang sekarang dijalankan. Itu yang menonjol ya. Saya kira sebagian dari Pak Daud Yusuf itu ditiru oleh Mas Mukti sekarang. Kalau Pak Daud Yusuf dulu kalau nulis pidato itu harus sendiri, nggak dituliskan oleh ajudan, oleh staf gitu ya. Nah, Pak Mukti sekarang ini, Abdul Mukti sekarang ini juga pidatonya disusun sendiri. Itu kira-kira gitu. Kesamaannya ya? Kesamaan gitu. Nah, dari situlah sebetulnya makanya saya bilang dalam satu podcast tahun 2022 waktu Nadiem menjadi menteri itu, saya sudah bilang bahwa Nadiem ini adalah menteri pendidikan terburuk sepanjang masa yang pernah kita miliki, karena saya membandingkan dari menteri satu ke menteri berikutnya. Gitu. Jadi argumen penjelasan saya itu cukup bisa dipertanggungjawabkan. Berarti 2022 itu setelah 3 tahun berarti udah kelihatan ya? Sudah kelihatan dan nampak sekali lah kira-kira begitu, bahwa memang dia menteri pendidikan yang sangat jelek gitu loh. Sehingga kalau sekarang ini banyak orang bertanya kepada saya bagaimana komentar Anda tentang persidangan Nadiem, saya mengatakan itu hanya melegitimasi pernyataan saya tahun 2022. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan buat saya, tapi itu hanya melegitimasi apa yang sudah saya katakan. Dan waktu itu kan sebetulnya lewat Twitter, lewat gitu saya kan menantang. Saya siap debat publik untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya ini, bahwa Nadiem adalah menteri pendidikan terburuk sepanjang masa yang kita miliki. Tapi kan dari tim mereka nggak ada yang merespon. Berarti sampai hari ini tantangannya belum? Nggak ada. Itu penilaian dari Kitias ya terkait dengan Nadiem. Nah, dari Mas Iman,
Menteri Nadiem, menteri terburuk atau malah agak lebih baik Iya. dari menteri sebelumnya? Yang pertama kalau Kitias tadi berapa menteri? 12. 12. Saya baru 3 mungkin Tiga ya. ya? Baru 3. Jadi merasakan mulai terjun ke dunia pendidikan, mulai jadi guru itu kan baru sekitar 2016 gitu ya. Berarti kan era-era Pak Anies, Pak Muhajir ya 3 atau 4 lah, 4 menteri gitu. Dan memang yang paling terasa untuk saya ya itu zaman Nadiem itu yang gejolaknya sangat luar biasa. Ya di antara 4 itu menurut saya memang yang terburuk Nadiem Makarim menurut saya gitu. Nadiem Makarim. Oke. Karena udah masuk ke pembahasan soal Nadiem. Udah masuk ya? Udah masuk. Kita masuk soal kebijakan Nadiem yang lumayan kontroversial ya, yaitu Merdeka Belajar. Nah, ini kan sebetulnya Merdeka Belajar ini terdengar sangat indah ya di telinga masyarakat, termasuk juga mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang waktu itu sepakat untuk Merdeka Belajar ini diterapkan di seluruh Indonesia. MDKM beberapa, ya? betul. Nah, tapi kan sebagai aktivis guru, tentu ya Mas Iman termasuk juga Kitias menyebut paradigma ini justru merusak esensi pendidikan dari akarnya. Di mana letak rusaknya, pertama itu, apakah kemerdekaan yang dimaksud Nadiem hanya merdeka bagi para vendor teknologi? Tentu ini untuk mengurus anggaran negara ya. Kemudian sementara ya guru-guru ya justru terjajah oleh tumpukan aplikasi dan birokrasi digital yang rumit. Karena kan kita tahu ya, apalagi soal Chromebook. Gimana Mas Iman, Kitias? Iman dulu yang mengalami sebagai guru. Iya. Jadi Nadiem jadi menteri itu saya baru pulang dari Korea karena dikirim oleh kementerian untuk bersama-sama guru-guru se-Asia Pasifik untuk melihat masa depan pendidikan. Dia sudah ada digitalisasi, AI, Flipbook dan lain sebagainya. Saya pulang, jadi sebetulnya saya bisa dibilang putra terbaiknya kementerian saya itu sebetulnya. Jadi saya sangat optimis. Saya kira apalagi ketika awal Pak Nadiem jadi menteri, itu kan langsung untuk guru itu dia bilang RPP 1 lembar. Itu saya yang biasa kena administrasi langsung tersihir. Wah ini keren banget nih menteri, saya bilang gitu kan. Nah cuman belakangan ketika saya melihat kebijakannya kok makin kesini makin aneh. Yang pertama misalkan ini saya menemukan nggak sengaja Ki. Jadi waktu menjadi menteri itu Pak Nadiem itu kalau tidak salah membuat peta jalan pendidikan. Jadi bikin peta jalan, PowerPoint-nya panjang, saya dikasih sama orang UGM saat itu, saya baca ada konsep Merdeka Belajar. Nah konsep Merdeka Belajar nih, waktu saya baca, jadi konsep Merdeka Belajar itu ada daya dukungnya tuh, ada orang tua, sekolah, industri, guru, organisasi massa dan lain sebagainya. Nah teknologi pendidikan adanya di ormas Ki. Lah, kan teknologi pendidikan harusnya di industri. Itu dari situ saya sudah curiga. Ini maksudnya apa gitu. Nah, belakangan kemudian ribut-ribut tuh bahwa ternyata ada yang menemukan kebijakan Merdeka Belajar yang baru di launching, ternyata itu sudah ada hak ciptanya. Wah, itu ribut semua. Tiba-tiba selesai begitu saja, oh sudah dihibahkan. Nah, saat itu kita belum ngerti nih ini ada kebijakan apa gitu. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, tiba-tiba menteri ini mengatakan kita harus ganti kurikulum. Dan dia nggak punya dalil. Apa ganti kurikulum? Maka dia harus ngukur dulu kan. Ini ukurannya apa nih ganti kurikulum? Maka tiba-tiba ada asesmen nasional. Ini untuk apa lagi? Jadi sangat gradual dan sangat sulit sekali difahami. Karena mungkin Ki Darmanto bisa menambahkan hampir semua kebijakan itu minim naskah akademik. Termasuk kurikulum Merdeka saat itu pun ketika disampaikan akan perubahan kurikulum tidak ada naskah akademiknya. Jadi orang-orang di kampus, guru-guru itu hanya menerima merek yang ini keren gitu. Ini keren dari mana nih, barangnya aja nggak ada gitu. Jadi sejak awal tuh kecurigaan itu sebetulnya. Plus saya jadi guru. Pas ketika tiba-tiba ada kebijakan platform, ada asesmen nasional gitu. Kita nggak tahu saat itu ada korupsi Chromebook kan kita nggak tahu ya. Karena sebetulnya di tahun-tahun itu, di tahun 2021 dan 2022, Chromebook itu senyap sebetulnya. Nggak ada yang tahu. Kita tahunya ada pelaksanaan asesmen nasional yang ternyata tiba-tiba, ya itu Chromebook untuk asesmen nasional. Nah, kapan ada Chromebooknya gitu. Nah itu sejuta pertanyaan itulah yang timbul ketika kita melihat dan ternyata rentetannya banyak lah ya. Kurikulumnya memberatkan, aplikasinya memberatkan gitu. Kualitas anak-anak kita tidak meningkat, anak tidak sekolah juga masih banyak. Jadi
angka dan hasil pendidikan yang saat itu bisa diukur itu tidak sesuai dengan kampanye. Sementara di sosial media, di TV, maaf, Pak Nadiem itu memang dekat dengan beberapa influencer. Jadi kalau acara-acara besar itu, ya mungkin ada artis yang setahun 2 kali diundang gitu kan. Jadi saya agak nostalgia kalau, oh Anda dukung Nadiem sekarang, oke, Anda kan dulu ya begitu gitu kan. Jadi saya nostalgia kalau memang polanya begitu. Tapi yang ironis itu gini, saya contohin satu, ironis gitu. Misalkan saya sebut nama karena ini emang real. Mayudi Ayunda menjadi juru bicara Indonesia di Bali. Namanya Education Working Group. Di Bali ya, dengan pemandangan pantai, mereka sambil minum santai dan mengatakan Indonesia siap untuk digitalisasi. Tahun 2022 bulan September. Di saat yang sama kita guru ini lagi dikejar-kejar aplikasi. Lalu kita juga lagi RUU Sisdiknas itu Ki. Pasal tunjangan gurunya dihapus sama Nadiem. Jadi nggak napak tanah antara yang disampaikan influencer kepada dunia dengan yang kita rasakan. Nah, ini baru terjawab dengan ya pengungkapan kasus korupsi Chromebook itu. Oke, sekarang Ki, soal kurikulum ini, kalau nggak salah kurikulum di zaman Nadiem ini kan sebetulnya kurikulum dari 2013 kalau nggak salah ya. Cuman ada penyesuaian nggak banyak itu juga. Pertanyaannya kemudian kenapa kurikulum 2013 itu ya udah nomenklaturnya ya udah kurikulum 2013 aja gitu, nggak usah diubah jadi kurikulum baru. Gimana Ki Tias? Ya, saya kira itu salah satu persoalan kritik saya terhadap Nadiem adalah bahwa sebetulnya kan antara Maret 2020 sampai sekitar Mei lah ya 2022 itu kan kita COVID. Artinya ketika COVID itu sebetulnya kan semua orang mengatakan kita kehilangan learning loss gitu, learning loss. Artinya apa? Ketika COVID sudah mulai hilang, semestinya itu kan yang dibenahi adalah proses pembelajarannya. Betul. Kalau memang kurikulumnya 2013 dianggap terlalu berat, ya tinggal dirampingkan. Tapi tidak perlu mengganti nama. Karena apa? Karena mengganti nama itu sebetulnya implikasinya besar loh. Terutama diterima oleh orang tua. Karena apa? Karena orang tua harus membeli buku baru yang berlabel sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kan begitu. Nah, dan semua katakanlah kebijakan-kebijakan kan juga harus begitu. Tapi kalau misalnya dia hanya melakukan misalnya penyederhanaan kurikulum 2013 dan kurikulumnya tetap pakai kurikulum 2013, sebetulnya kan secara substantif itu tercapai, tapi tidak perlu menciptakan beban pada masyarakat orang tua. Jadi itu saya kira yang kritik saya salah satunya. Tapi kritik lain seperti yang tadi saya melanjutkan yang disampaikan Iman, sebetulnya kritik pada dia itu adalah membubarkan BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Itu ada di amanat undang-undang. Jadi ada amanat undang-undang untuk membentuk BSNP yang ada dibubarin. Sehingga kita sekarang kelimpungan. Memang sekarang menteri sekarang akan menghidupkan kembali, tetapi loh kenapa ini diamanatkan di undang-undang kok dibubarin. Yang kedua itu dia mengubah lembaga-lembaga diklat guru itu dari namanya P4PK menjadi Balai Guru Penggerak. Lah kalau Balai Guru Penggerak kan berarti hanya untuk guru-guru penggerak. Nah, itu kan bertentangan dengan prinsip pendidikan yang non diskriminatif. Padahal mestinya yang difasilitasi itu justru semua guru lah, tanpa terkecuali. Jadi memang secara kebijakan dia melakukan kebijakan-kebijakan yang memboros-boroskan anggaran karena kelihatan kecil ya. Betul. Ganti nama, ganti papan nama, ganti kop surat, ganti logo, ganti stempel, itu kan kos, gitu. Tapi itu dilakukan dan sebetulnya sejak awal sih, misalnya penggabungan kembali. Jadi zaman periode pertama Jokowi itu kan memisahkan antara Dikti dengan Diknas, Dikdasmen. Tapi konon kabarnya Nadiem mau jadi menteri, tapi menteri pendidikan, dan itu pun syaratnya menggabungkan kembali antara Dikti dengan Dikdasmen, maka kemudian digabungkan
gitu. Ya meskipun ini rumor tapi kan terbukti di lapangan begitu. Betul. Nah, penggabungan, pemisahan itu kan juga kos yang besar. Iya. Ganti semua papan nama, ganti logo kop surat, ganti kop amplop, ganti stempel. Itu semua kalau seluruh Indonesia kan besar. Betul. Nah, ini yang nggak pernah dilihat dari, mohon maaf, yang pendukung-pendukung sekarang yang seakan-akan Nadiem itu tidak punya salah terhadap pendidikan negeri ini. Banyak sekali pemborosan anggaran yang terjadi pada Nadiem Makarim itu. Jadi kalau menurut saya Chromebook itu sih kecil, gitu loh. Yang besar yang semacam ini kan nggak ternilai, nggak bisa dinilai berapa sih kerugian. Belum lagi misalnya penataan dari kementerian yang terpisah menjadi gabung dalam membentuk dirjen, direktorat, itu kan kos. Betul. Nggak ada yang menghitung berapa kerugian kos itu. Artinya Chromebook itu saya bilang itu kecil karena jelas angkanya. Tapi yang nggak jelas angkanya ini, tapi kerusakannya sangat besar gitu. Belum lagi juga yang sebetulnya waktu dia masih jadi menteri juga sudah sering saya tweet ya, soal pembentukan tim bayangan. Oh iya. Ya, Shadow government ya. Itu jumlahnya kan dikatakan sendiri di sidang PBB ada sekitar 400-an orang. Konon gajinya paling rendah 25 juta yang staf-staf gitu. Yang tertinggi bisa sampai 150. Nah, 163. Nah, kenapa ini nggak ada yang menelisik, entah kejaksaan, entah KPK, dan itu saya sudah nge-tweet sejak dulu loh, bukan setelah dia mundur sudah berhenti jadi menteri loh. Saya selalu pertanyakan kenapa ini nggak ada yang mempersoalkan uangnya dari mana, gitu. Karena uang ASN nggak mungkin digaji segitu, gitu. Belum lagi kerugian dalam bentuk PNS atau pejabat-pejabat yang dinonjobkan. Negara kan harus bayar, tapi mereka nggak ada kerjaan, gitu karena dinonjobkan. Kenapa nonjobkan? Ya karena dia diganti oleh tim bayangan ini, gitu. Yang jumlahnya banyak dan gajinya tinggi. Itu kan merusak sistem. Mohon maaf Ki, mungkin ada teman-teman masyarakat yang nggak tahu nih, tim Shadow ini menggantikan tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh PNS kan, sebetulnya beberapa. Ya, jadi gini, Nadiem itu ini juga yang nggak banyak dipahami. Nadiem itu masuk ke Kemendikbud itu dengan persepsi yang buruk bahwa PNS di Kemendikbud itu bodoh, malas, tidak inovatif, tidak mau berubah dan korup. Karena dia punya persepsi seperti itu, nggak bisa gerak cepat gitu ya. Karena dia punya persepsi seperti itu, maka dia bentuklah tim. Dia yang dia gerakkan, dan kemudian yang ini lebih banyak non-jobnya. Gitu, termasuk teman-teman Pusdatin yang harusnya menyiapkan digitalisasi, itu kemudian lebih banyak non-jobnya. Bahkan banyak banyak direktur maupun direktur jenderal saat itu sifatnya PLT. Aja Dirjen Pendidikan Tinggi itu PLT-nya sampai lebih dari 2 tahun. Padahal aturannya PLT itu maksimal kan cuma 3 bulan. Nah ini kok bisa? Prof Nisyam dari Gajah Mada itu PLT sebagai Dirjen Dikti lebih dari 2 tahun. Bagaimana mengelola pendidikan? Termasuk yang menolak Chromebook di persidangan. Ya. Copot itu mah jelas. Itu. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan itu yang merusak. Tapi publik nggak tahu, seakan-akan, makanya kalau sekarang seakan-akan Nadiem itu adalah orang yang suci, orang yang bersih, orang yang nggak berdosa, orang yang dikriminalisasi. Menurut saya itu persepsi yang keliru. Karena mereka nggak tahu detailnya. Oke, kita berpindah dulu ke Mas Iman. Udah banyak nih tadi yang sudah disampaikan oleh Ki Tias. Mas Iman,
Ketika kejaksaan akhirnya melayangkan tuntutan hukum yang menyasar langsung nih ke Nadiem, banyak pendukungnya yang berteriak bahwa ini adalah kriminalisasi kebijakan inovatif terutama di media sosial ya. Tapi P2G melihat langsung ke bawah. Tentu masyarakat yang di bawah berbeda dengan masyarakat yang ada di Jakarta. 3T ini kan banyak banget kekurangannya, termasuk juga listrik dan lain-lain. Nah, mungkin Mas Iman bisa jelaskan secara detail apakah yang dituntut oleh kejaksaan ini adalah sebuah ide masa depan atau sebenarnya sebuah skema pengadaan yang sejak awal mengabaikan jeritan para guru di daerah? Iya, yang pertama perlu kami sampaikan, memang P2G ini sangat concern terhadap guru-guru di daerah 3T. Yes. Karena kami ingin melihat fakta kebijakan langsung. Makanya saya bilang kemarin, ketika saya bisa telepon, saya telepon. Ketika kita bisa zoom. Kadang-kadang kita janjian, kan di sana nunggu sinyal kan. Pak, sore aja jam 4, saya nanti baru pindah pulau atau seperti apa gitu. Itu memang menjadi kunci kami di dalam advokasi, menjaga supaya kebijakan ini seimbang. Kami di Jakarta tuh punya banyak privilege. Betul. Berbeda dengan teman-teman yang di daerah 3T misalkan. Jadi kami mencoba menjadi corong itu. Makanya kami makin yakin bahwa kebijakan ini salah ketika ada upaya-upaya untuk pabriksasi atau mereproduksi informasi yang mana ini memuji-muji kebijakan. Nah itu yang paling berbahaya Ki, yang tadi tidak terhitung. Yes. Kalau bisa dipidanakan bisa nih, harusnya bisa. Yeah. Jadi ada guru-guru di berbagai wilayah. Kalau wilayah. governance bisa. Iya, sudah bisa ya. Bisa. Nah, tapi uangnya dari mana untuk Betul. bayar? Guru di Indonesia pertama kali guru suka joget-joget Yeah. Ki, bikin konten Yeah. itu di era Nadiem. Ya. Oke. Dan itu bukan karena dia pengen jadi konten kreator, Yeah. tapi karena dilatih. Tadi disebut namanya BGTK ya. Iya. Jadi guru-guru itu diseleksi siapa yang punya followersnya agak banyak. Iya, diseleksi di tiap provinsi kan BGTK itu kan. Oke. Di provinsi jadi beberapa tim. Nanti kalau hari guru, kalau enggak hari pendidikan, itu diundang ke Jakarta. Diundang ke Jakarta untuk joget-joget, untuk bilang Merdeka Belajar bagus, kami sudah melakukan aksi nyata, bla bla dan lain sebagainya. Itu jelas terbuka. Kalau tidak percaya, saya ada foto bannernya, namanya guru konten kreator. Jadi engineering mereka untuk tadi ya, jadi kebijakan pendidikan itu kayak branding. Iya. Terserah nih kebijakannya salah, yang penting brandingnya harus bagus. Nah ini menurut saya itu kerusakannya jauh lebih parah dari kebijakan Merdeka Belajar tadi ya. Termasuk juga bagaimana ketika kita lihat di lapangan, ternyata kita dipaksa-paksa suruh isi aplikasi yang memuji-muji. Itu ada template-nya yang kemarin saya bahas ya tentang aplikasi dari Pak Nadiem itu ya. Guru-guru merasakan itu beban digital gitu. Saya juga kemarin ditanya di Twitter, kenapa kamu kan ini kan kasus kriminalisasi. Saya bilang, saya sebetulnya melihat kasus ini dari perspektif pendidikan. Saya melihat kerusakan, tapi ada satu titik gelap. Ini tujuannya apa ya? Nah ketika ada Chromebook, ceritanya jadi sempurna. Oh ternyata ini tujuannya. Karena mungkin Ki Darmanto bisa menjelaskan, kita nggak menemukan dalil pedagogis kenapa ada kebijakan Merdeka Belajar. Karena selalu saja brandingnya ini yang dijaga gitu. Akhirnya kita mendapati bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan di lapangan itu beda. Ketika mereka menghapus pasal-pasal tunjangan guru dalam draft RUU Sistiknas tahun 2022, Nadiem itu merilis namanya kabar baik untuk guru. Coba bayangkan. Dan semua influencer itu mengatakan hal yang sama. Kabar baik untuk guru, kabar baik. Jomplang banget. Se-engineer itu dia melakukan itu gitu. Itu yang saya kemudian ini kerusakannya bisa luar biasa. Sampai hari ini kita merasakan kerusakannya Ki. Guru-guru konten nggak pakai etika, murid dijadikan bahan konten dan lain sebagainya. Karena dulu sangat dipush. Ini belum semuanya, belum bersama lagi kurikulum nanti ya kita jelaskan. Tadi Ki kurikulum itu. Jadi kurikulum juga nggak ilmiah karena naskah akademiknya belakangan. Jadi coba perhatikan sejarah kurikulum kita rata-rata pakai tahun. Kurikulum 84, kurikulum 94, kurikulum Terakhir 2013. Tiba-tiba dia bilang merdeka. Kurikulum merdeka. Nah artinya tuh menjalankan pemerintahan seperti merek dagang. Yang penting brandingnya bagus, terserah nih usernya mau miskin, mau mati. Ya saya bilang mirip ini ya, mirip
ojek online, saya bilang mirip kita. Makanya dulu saya pernah dibilang, bagaimana sih guru ke depan di era Nadiem? Ya mirip ojol, saya bilang. Kalau ojol bahagia berarti kita bahagia. Gitu aja. Jadi cara memperlakukan guru itu ada namanya teori teknofeudalism namanya. Ada ahli ekonomi dari Yunani yang mengatakan bagaimana mereka ini, para tekno-tekno ini memperlakukan user orang itu seperti zaman feodal, petani yang menambang dan bertani. Jadi ketika kita menambang data, tapi datanya data anak nih, kita tambang, mereka yang dapat, kita yang harus bayar sewa. Nah, guru-guru bayar sewa enggak, tapi anggaran negara yang membayar sewa aplikasi, perangkatnya Chromebook, ada sewa awan, data awan dan lain sebagainya. Negara yang rugi, tapi lewat pajak-pajak juga. Oke. Inilah skemanya seperti itu yang kami pahami gitu. Oke. Kalau nggak salah dulu ada pengisian data yang harus mencantumkan nama ibu kandung, gitu ya. Oh iya. Itu kan sebetulnya itu merupakan data yang biasa dipakai di bank. Di bank, betul. Karena kalau pakai nama itu biasanya orang agak susah betul. ya melakukan kejahatan. Ya, Tapi di pendidikan kan zaman itu terpakai. Dan waktu itu kami sudah melontarkan kritik juga. Gitu. Mungkin Iman bisa. Jadi maksudnya kalau pakai platform yang umum, nama ibu kandung kan sangat rahasia sekali. Ini akun bank gitu loh ya. Tapi di pendidikan malah diperbolehkan. Saya lupa itu, tapi ada saat itu. Sehingga kita bertanya, ini kemana datanya? Database ini. Iya. Jadi bagaimana dengan kerahasiaan data murid ini? Kita kan nggak tahu. Betul. Artinya yang bisa menelisik ini kan penegak hukum. Iya, gitu. betul. Akhirnya banyak opini yang berkembang di masyarakat kan. Apakah database itu dijual? Ya, itu kan bukan salah masyarakat. Betul. Gitu. Artinya gini loh. Jadi saya kira kita harus cara memandangnya itu agak jernih ya. Kalau saya memandang para pendukung itu tadi kan kemungkinan satu buzzer, kemungkinan kedua nggak enak sama seniornya, gitu ya, solidaritas dengan seniornya. Ketiga tidak tahu detailnya, gitu, sehingga orang tokoh-tokoh pun juga turut mendukung supaya ini seolah-olah orang suci, orang bersih, gitu ya. Tapi kalau kita tahu detailnya barangkali mungkin nggak seperti itu ya. Terkait dengan Chromebook, pertanyaan saya sederhana kok. Kalau memang Chromebook itu bukan suatu masalah, kenapa Yuristan, staf khusus yang rasa menteri itu kabur gitu loh. Itu aja gitu. Kalau memang nggak ada masalah, ya udah hadapi aja. Kalau Nadiem tidak korupsi, kalau Ibam juga tidak merasa itu bukan korupsi, ya Juristan nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Ya kan, kok bukan korupsi kok gitu, bukan kok gitu. Pulang dong Juristan, pulang gitu kan. Gitu loh. Itu aja. Jadi nggak usah cari alasan yang macam-macam, bukti yang macam-macam. Udah, tolong Yuristan balik ke Indonesia. Ini bukan korupsi kok ini gitu. bukan korupsi. Itu aja. Gitu loh. Benar. Ya, gitu. Kan kita semua tahu Yuristan katanya itu suara Yuristan adalah suara menteri. Betul. Dan itu yang ditakuti oleh para eselon di Kemendikbud. Kalau dia sudah bersuara ya nggak ada yang berani membantah karena suara Yuristan sama dengan suara Nadiem. Oke. Nah, ya udah sekarang Yuristan pulanglah ke Indonesia, jelaskan kepada kejaksaan bahwa ini bukan korupsi. Oke. Clear kan? Betul. Iya. Kitias, yang saya tahu guru di Indonesia itu nggak kekurangan. Maksudnya banyak, melimpah gitu. Tapi kan yang jadi PNS nggak banyak, sedikit. Yang paling banyak itu adalah honorer. Koreksi kalau saya salah. Salah satu podcast yang kemudian juga mengundang Kitias di situ juga menjelaskan bahwa memang guru di Indonesia banyak banget, tapi kebanyakan honorer. Termasuk juga di salah satu SMP kalau nggak salah di Gunung Kidul ya. Kitias belajar di sana dan sampai sekarang juga honorer itu gajinya masih di bawah banget. Bawah sekali. Iya, Kitias mungkin bisa menceritakan Ki, karena teman-teman juga masih berpikir bahwa oke, yang kekurangan tuh 3T, tapi ternyata juga daerah-daerah di Jawa juga masih banyak loh yang masih kekurangan, terutama guru-guru.
Kalau saya bicara dengan teman-teman di daerah kabupaten kota gitu ya, rata-rata di setiap wilayah itu kekurangan sekitar 1.000 guru PNS. PNS ya. Ya, sekarang pemerintah memang mencukupi kebutuhan guru itu dengan guru P3K. Selain guru-guru honorer, guru P3K. Tetapi kan guru P3K ini statusnya nggak jelas, karena sesuai dengan namanya, yaitu kontrak. Ya kapan aja bisa dihentikan kontraknya. Karena itu saya bilang guru P3K ini tidak bisa diharapkan untuk menjadi untuk mewujudkan kualitas pendidikan. Gitu. Kenapa? Jangankan mikir kualitas pendidikan, mikir nasibnya sendiri aja mereka sudah kesulitan. Apakah besok akan diperpanjang atau tidak, mereka nggak tahu. Karena itu saya pernah nulis juga di media nasional supaya ada pengangkatan guru dan dosen PNS. Gitu. Karena apa? Karena problem kita ini mengalami krisis guru dan dosen PNS. Dan selama kebutuhan guru dan dosen PNS itu tidak terpenuhi, maka kita jangan berharap soal peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu tadi, kalau guru-guru P3K sekarang ini mereka resah, apakah kontrak saya bisa diperpanjang atau tidak? Karena kontrak guru P3K itu setiap daerah berbeda-beda. Ada yang kontraknya 5 tahun tapi setiap tahun diperpanjang, ada yang kontraknya 5 tahun sepenuhnya, ada yang kontraknya 3 tahun dan sebagainya. Jadi kontraknya itu antar daerah satu tahun juga ada. Satu tahun ada. Di DKI Jakarta pernah. 1 tahun. Iya, pernah kita protes. Iya. Ya. Jadi di kontraknya 1 tahun ada. Ada. Beda-beda tiap daerah. Iya. Jadi menurut saya itu bukan penyelesaian makanya bukan penyelesaian permanen untuk peningkatan kualitas. Nah, karena tadi saya menyebut dosen, sebetulnya ada dosa Nadiem juga ya. Yaitu tukin, tidak membayarkan tukin. Dan itu yang saya merasa kasihan pada Pak Satrio yang jadi mendikte dan kemudian diprotes oleh para dosen. Padahal sebetulnya Pak Satrio itu tinggal menerima getahnya, gitu. Jadi kan anggaran sudah diketok zaman Nadiem, kebijakan sudah dibuat zaman itu. Sudah dibuktikan oleh Ombudsman bahwa itu adalah kesalahan Nadiem. Ombudsman sudah mengeluarkan pernyataan. Tapi ya itu, dari itu sebetulnya salah satu kesalahan juga yang ada pada Nadiem, dan itu mungkin tidak diketahui oleh para pendukung yang sekarang seakan-akan dia nggak bersalah. Itu banyak sekali. Kita baru tahu itu. Termasuk guru-guru juga. Kemarin kan sosial media saya sempat dikena report community kan. Gara-gara saya memposting, saya memang direct langsung kepada teman-teman guru, karena yang mendukung ini, Anda mendukung Nadiem tapi Anda dapat sertifikasi, tapi Nadiem itu mau hapus sertifikasi kamu loh gitu. Kok dia nggak tahu? Akhirnya saya ingatkan kembali, wahai guru-guru, Nadiem Makarim itu menghapus pasal-pasal tunjangan guru. Saya bilang, kalau itu tidak, untungnya gagal. Kalau itu tidak digagalkan, maka ibu nggak akan dapat sertifikasi. Terus ngapain kalian dukung-dukung seperti itu? Karena menurut saya itu bukan tugas guru. Tugas guru mengajar. Mereka tuh benar-benar engineering, ada pergerakan. Saya melihat ada pergerakan gitu. Itu saya posting memang untuk mengingatkan. Jadi kalau dia memang mendukung Nadiem dan dia setiap bulan cair sertifikasinya, coba Anda setuju sama Nadiem dulu. Mungkin Anda udah 3 tahun tidak dapat sertifikasi gitu kan. Nah, dan betul tebakan saya, mereka marah. Akhirnya saya kena report community. Nah, saya sebetulnya memang menargetkan orang-orang seperti itu yang sesama guru juga gitu, yang saya pikir kok kalian tidak menghargai perjuangan kami, organisasi guru yang lagi panik, gimana cara mempertahankan ini gitu. Nah, mungkin tadi nomor 3 itu ya. Ada yang memang temennya, yang terakhir itu ada yang memang benar-benar nggak tahu. Karena ketutup oleh influencer-influencer yang mendukung programnya Merdeka Belajar. Itu googling ya, itu acaranya tuh isinya artis semua gitu. Iya, kelihatan ya.
Coba Anda googling deh, itu mewah sekali dan isinya tuh bertabur bintang semua. Betul, Jadi betul. orang nggak tahu di bawah itu ada yang menderita. Iya, bahkan waktu itu kalau nggak salah di Twitter waktu itu mempertanyakan, ini guru-gurunya kemana? Kok kebanyakan para artis, influencer yang kayak gitu-gitu? Iya betul. Ya karena memang para artis nggak tahu detailnya. Nah, ada sih nggak tahu. Kalau yang tahu detail bagaimana peran Nadiem dalam merusak sistem pendidikan nasional, mungkin akan bersikap kritis. Oke. Jadi saya melihat persoalan Nadiem ini bukan hanya di Chromebook, tapi peran dia di dalam merusak sistem pendidikan. Oke. Yang ternyata juga kita apa sih hasilnya dari program Merdeka Belajar, Merdeka Kampus? Justru kampus-kampus itu sekarang mengalami pengkerdilan. Itu karena apa? Dan sebetulnya ini juga yang tidak pernah dipahami. Nadiem ini dengan program kampus Merdeka Kampus, ini sebetulnya melahirkan pengetahuan palsu, nilai palsu, dan nanti sarjana palsu. Kenapa? Misalnya saya mahasiswa akuntansi, saya magang di bidang yang mungkin komunikasi. Tapi dosen yang mengampu kuliah saya harus memberikan nilai yang dia ampu. Katakanlah Anda dosen salah satu mata kuliah di akuntansi, Anda harus memberikan penilaian kepada saya. Sementara nggak pernah ketemu, nggak ngajar. Dan itu yang sebetulnya digugat oleh teman-teman kampus. Itu merusak relasi. Ya gimana ya? Ya pengetahuan palsu lah. Nilai palsu ya betul. Gitu loh. Pengetahuan palsu, nilai palsu. Iya. Itu. Ini kan nggak pada tahu. Yang apa ya? Yang rame-rame. Yang di luar rame itu adalah si mahasiswanya. Oh, saya bisa magang di sini-sini. Betul. Jadi ekspresi mereka, makanya saya bilang ini juga ada permainan apa namanya, di mana setiap kebijakannya itu kayak biang lala gitu. Biang lala, semuanya ada lampu-lampu, keren, artisnya banyak gitu. Orang nggak tahu di balik itu ada sistem yang rusak. Oke, karena mungkin waktu itu terutama untuk teman-teman mahasiswa 2020 ke sini kali ya. Kenapa magang itu jadi prioritas? Karena mereka ngerasa bahwa ternyata dunia pekerjaan membutuhkan orang-orang yang udah berpengalaman, entah itu magang dan lain-lain. Karena di beberapa kampus mungkin magang itu adalah hal yang nggak dilakukan. Iya. Nah, mungkin itu bisa jadi solusi yang kemudian ramai akhirnya kan waktu itu mahasiswa-mahasiswa menganggap bahwa ini adalah solusi terbaik untuk saat ini, terutama untuk teman-teman yang mau mencari kerja. Gimana tuh kalau gitu, Mas? Ya, tentu saja ada banyak persepsi, tapi kalau bicara pendidikan dan keilmuan ya, kan ada ilmu-ilmu basic yang harus dipertahankan. Betul. Ini porsi semesternya berapa? Karena seingat saya tuh agak banyak sekali. Banyak betul. Dan ini kalau nggak salah pernah dikritik oleh dosen UGM Pak Agus Wigno. Dia mengatakan bahwa justru di era perubahan yang sangat cepat, mahasiswa ini harus diberikan materi dasar sebanyak-banyaknya. Bukan materi-materi ringkasan yang itu akan mengikuti perubahan zaman. Jadi sebetulnya salah seperti itu. Kalau kita magang di sebuah perusahaan A, ternyata trennya berubah jadi B, pengalaman kita gimana? Jadi justru orang-orang itu butuh dasar itu harus dikuatin. Versinya Pak Agus Wigno ya. Betul. Waktu dulu nulis di saya Kompas. sepakat gitu. Dan kalau saya bilang begini, kalau di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi itu kan kita harus bedakan antara universitas, institut, sekolah tinggi dan akademi. Kalau institut, akademi dan sekolah tinggi memang perlu ada keterampilan teknis lah ya gitu. Kompetensinya juga harus lebih kuat. Tetapi kalau universitas itu kan kemampuan analitiknya yang diperlukan. Karena apa? Universitas itu pusat ilmu pengetahuan dan ya bukan hanya melahirkan manusia pekerja, tapi ada pemikir, ada budayawan, ada ilmuwan, ada peneliti dan sebagainya, gitu. Sehingga tidak bisa digeneralisir bahwa semua mahasiswa, entah itu akademi, sekolah tinggi, institut atau universitas wajib magang. Ya enggak. Kalau universitas
sepakat seperti Agus Wegnya bahwa yang harus diperkuat itu adalah kemampuan analitiknya, gitu ya. Karena itu pengetahuan dasar menjadi harus diperkuat. Kira-kira gitu. Sekarang balik lagi ke Mas Iman. Di sini kita tahu ramai banget di media sosial dan publik melihat tuntutan kejaksaan nih terhadap Nadiem hari ini sangat mengejutkan. Tapi jika ditarik ke era pandemik, apakah P2G sudah melihat indikasi bahwa anggaran kedaruratan pendidikan kita mulai digeser nih dari urusan keselamatan guru dan murid menjadi urusan belanja teknologi vendor tertentu? Iya, itu yang menjadi konsentrasi kami. Jadi ketika pandemik itu situasi tidak terkendali. Orang lupa ya bahwa situasi di perkotaan dengan daerah 3T itu beda. Nah, perkotaan pun yang miskin juga beda loh. Beda lagi, perkotaan miskin sama perkotaan kaya. Pokoknya tidak bisa disamakan lah. Nah, ketika pandemik itu kami dengan LBH dan Lapor Covid bikin working paper. Di sana kita petakan apa saja kesalahan pemerintah gitu ya. Ini harus ditanggulangi, caranya seperti ini, banyak anak yang kena, banyak guru yang kena. Nah, asesmen nasional yang saat itu kami nggak tahu nih fungsinya apa. Dan baru ketahuan gara-gara kelompok ini kan. Asesmen nasional itu tidak punya dalil pedagogik. Kenapa? Yang pertama, dia adalah pengujian. Maka yang diujinya harus dalam keadaan ya sehat walafiat gitu ya, lancar. Itu dalam keadaan pandemik pertama. Yang kedua, internet di tahun 2021 belum merata. Makanya kemarin tuh banyak video ada beberapa influencer yang ke daerah 3T, terus dia buka laptop Chromebook nih lihat nyala. Tahun berapa, Bos? Tahun 2025, 2026. Berarti kan towernya udah banyak gitu ya. Nah, ini yang saya kira ini yang dimakan oleh sekarang banyak postingan nih, lihat nih Chromebook yang menyala. Iya, tahun sekarang saya bilang. Itu dibagikannya tahun berapa? Nah, makanya kemudian titiknya kejaksaan itu memperkerakan Nadiem itu kan di ketika pengadaan dan juga sampai kemudian ketika diaplikasikan tahun 2021. Kenapa itu krusial? Karena secara moral ini dari pendidikan ya. Anda mengadakan sesuatu yang itu punya implikasi terhadap orang dan orangnya lagi kena bencana. Dan Anda tahu kalau mensreanya benar menurut kejaksaan dan Anda tahu itu ada unsur korupsinya sengaja. Itu kejahatan menurut saya. Udah jahat dari awalnya berarti. Nah, ketika pandemi kemudian tiba-tiba keluar peraturan peraturan tentang asesmen nasional. Di dalam peraturan itu dikunci harus ada internet. Kalau harus ada internet, berarti semua daerah harus ada internet. Padahal saat itu sekali lagi masih pandemik. Pandemik baru 1 tahun loh. Ini variannya lagi banyak-banyaknya tuh. Lagi banyaknya kan. Variannya lagi banyak-banyaknya. Dikunci harus pakai internet. Berarti daerah-daerah yang tidak punya internet, berarti harus punya internet. Maksalah mereka kemudian. Terus tiba-tiba dibagikanlah Chromebook. Oh, Chromebook yang tadinya terbatas harus ada internet, karena orangnya sudah nyari internet duluan, jadi Chromebooknya nggak salah jadi. Yang salah asesmennya, kebijakannya. Nah, menurut saya ini berarti kan proses kebijakannya itu dibuat bukan berdasarkan kebutuhan guru dan murid, tetapi kebutuhan supaya Chromebooknya dipakai gitu loh. Dan ini menurut saya yang jahatnya di situ menurut saya. Itu Chromebook. Kitias, kita bicara soal Tipikor ya, undang-undang Tipikor. Bicara soal kerugian keuangan negara, tapi sebagai pakar pendidikan tentu udah 45 tahun. Ada kerugian yang jauh lebih mengerikan, yaitu lost generation. Ketika dana triliunan dihamburkan untuk teknologi yang mubazir, apa dampak jangka panjang bagi kualitas literasi dan moral tentunya untuk anak-anak kita yang selama 5 tahun dijadikan kelinci percobaan kebijakan ini? Ya, saya kira kalau yang daerah 3T gitu, pasti kan memang tidak memperoleh impact apa-apa gitu ya selama jaringan listriknya terbatas, jaringan internetnya terbatas atau bahkan belum ada, kan mereka nggak akan memperoleh manfaat apa-apa gitu. Lain misalnya programnya adalah mengirim guru-guru PNS yang handal-handal ke daerah-daerah 3T. Nah, itu akan menyelesaikan masalah. Itu kita dukung ya? Itu kita dukung. Tetapi kalau digitalisasi itu memang cenderung akan menguntungkan mereka yang tinggal di perkotaan atau daerah-daerah yang memang sudah terbuka akses
internetnya gitu. Tetapi kalau daerah itu jaringan listriknya aja masih biarpet, ya tentu saja akses terhadap digitalisasi terbatas. Saya kira film yang sekarang sedang rame, Pesta Babi, itu dibalik itu kan yang saya tangkap adalah banyak sekali daerah-daerah di Papua yang masih terisolir, gitu loh. Saya bayangkan gini loh, itu bagaimana anak-anaknya bersekolah, gitu. Artinya apa yang kita hebohkan di sini soal digitalisasi, mereka nggak tersentuh sama sekali karena jauh dari perkotaan, mungkin juga nggak ada towernya, nggak ada listriknya terbatas, biarpet. Dan saya kira itu kan cuma satu lokasi ya. Mungkin di lokasi lain ada di Maluku Utara, NTT, itu banyak sekali yang seperti itu. Malukunya gitu. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang masih mengalami keterisoliran seperti itu, sehingga yang dibutuhkan mereka apa? Bangunan sekolah yang aman, nyaman, ya, tahan bencana, dan guru yang mumpuni. Teknologi belakangan, gitu. Itu dari pandangan saya ya. Dan itu juga yang kita dorong kepada menteri yang sekarang supaya menyelesaikan persoalan yang di daerah-daerah 3T ini. Gara-gara Nadiem menterinya sibuk nyelesain masalah yang sebelumnya. Iya, betul. Banyak sekali regulasi yang memang harus dikoreksi. Gitu, dan ya termasuk menghidupkan kembali Badan Standar Nasional tadi, karena itu amanat undang-undang. Dan yang baru dibentuk sekarang adalah Dewan Pendidikan Nasional, itu juga amanat undang-undang, tapi baru dijalankan oleh Pak Mukti ini. Nah, ini perlu saya tunjukkan karena kelihatan kontraskan, gitu ya. Padahal kalau saya melihat secara objektif lah ya, Pak Mukti ini sudah berjalan sesuai dengan undang-undang. Gitu, itu yang saya tangkap gitu. Mas. Kita menyadari setiap kali kebijakan mengkritik proyek Chromebook nih, terutama oleh kejaksaan, kelompok teknokrat selalu membela diri dengan kata inovasi. Tapi P2G melihat inovasi ini justru merusak di lapangan kan, yang kemarin juga masih menjelaskan juga. Bisa masih menjabarkan mungkin sedetail mungkin bagaimana sebuah kebijakan yang katanya inovatif ini, seperti Chromebook, realitasnya justru merusak ritme kerja dari para guru di lapangan. Iya. Yang pertama perlu dijelaskan dulu, kalau memang kebijakan Chromebook itu inovatif, apa syarat inovatif? Untuk syarat inovatif berarti orangnya bisa berinovasi. Untuk syarat berinovasi dia harus punya waktu luang. Sementara dengan adanya kebijakan Chromebook kemudian yang tidak kompatibel untuk daerah-daerah 3T ataupun terbatas sekali di masa ketika guru-guru ini butuh laptop yang bisa untuk mencapai banyak hal. Nah, dari situ saja syarat-syarat inovasi tidak terpenuhi menurut saya. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan antara Chromebook dengan inovasi. Kecuali mungkin para tekno-tekno ini mengatakan kami melakukan inovasi, tinggal kami tanyakan, kalau Anda bikin aplikasi itu adalah sebuah inovasi, itu inovasi buat siapa? Kalau inovasi buat guru, buktinya riset kami yang hanya 207 guru itu 80% lebih mengatakan aplikasi buatannya tim Nadiem ini itu memberatkan guru. Kalau riset kami terlalu sedikit, riset Bu Iva di Jawa Barat 2.300 guru di survei, guru-guru itu menggunakan 78 aplikasi ketika jadi guru di era Nadiem Makarim. Nah, mungkin itu aplikasinya ada banyak ya, tidak hanya yang dibuat oleh timnya Nadiem atau oleh IBAM gitu. Tetapi ketika ditanya oleh peneliti, manakah aplikasi yang paling memberatkan? Itu aplikasinya PMM yang dibuat kalau tidak salah pengakuannya IBAM itu oleh IBAM. Bagaimana mungkin aplikasi lain, aplikasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, laporan BKN, BKD gitu ya, kenapa Anda yang paling inovatif ini tidak bisa membuat aplikasi yang meringankan guru?
kan kita usernya, penggunanya gitu ya. Nah, justru klaim inovatif ini yang perlu kami koreksi. Dan inovatifnya itu harus jelas di mana. Anda membuat aplikasi yang inovatif atau membuat guru inovatif. Karena membuat guru inovatif itu syarat utamanya adalah waktu luang dan juga ruang untuk berinovasi dan bereksperimen. Saya menyebutnya sebagai guru ilmuwan. Itu ilmuwan guru ya dulu ya. Nah, itu adalah konsep yang inovatif. Dia punya ruang untuk bereksperimen. Jadi teknologi itu adalah alat bantu, bukan dia menguasai kita atau kita melayani teknologi. Itu yang saya kira sangat keliru sekali gitu. Dan user itu adalah yang harus dilayani menurut saya gitu. Saya pengen nambahkan juga ya, ada kesan bahwa digitalisasi di pendidikan ini baru dimulai zaman Nadiem. Padahal zaman Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan dulu, sudah ya, itu dia sudah menggagas untuk membagikan setiap anak itu satu tablet. Oh, tablet. Ya, lalu yang kedua zaman Pak Muhadjir jadi Menteri, itu beliau sudah melonsing digitalisasi itu di Anambas. Kenapa dipilih di Anambas? Karena Anambas itu salah satu daerah 3T yang jauh dari jangkauan komunikasi. Nah, jadi dia melambangkan, dia semacam menyimpulkan bahwa ini loh dari daerah luar aja bisa berjalan dengan baik. Jadi sebetulnya Nadiem ini kalau dari segi digitalisasinya ya itu melanjutkan gitu loh. Jadi ya, berarti nggak inovasi-inovasi amat. Ya menurut saya sih enggak. Jejak digitalnya kan bisa dicek. Sekarang ini kan nggak bisa klaim-klaim aja. Betul. Bisa dilihat dari jejak digitalnya, gitu. Jadi teman-teman yang terlibat dalam zaman Pak Nadiem, zaman Pak Muhadjir maupun Anies kan masih, gitu. Mereka bisa menceritakan, gitu loh. Jadi saya kira di situ, gitu. Dan menurut saya juga nggak fair kalau misalnya sampai menggeret-geret presiden. Wong itu sepenuhnya menjadi otoritas dia kok, gitu. Dan yang memilih dia menjadi Menteri Pendidikan kan dia sendiri. Awalnya konon Pak Jokowi menawarkan di ekonomi kreatif, tapi kan katanya mau jadi menteri kalau Menteri Pendidikan, dan itu pun syaratnya adalah menggabungkan antara Dikdasmen dengan Nadiemnya sendiri yang minta. Konon dan menurut saya memang ini rumor ya, tetapi kan terbukti di lapangan. Pada periode kedua, Dikti digabung kembali dengan Dikdasmen. Padahal di awalnya periode pertama dipisah. Gitu loh. Artinya jangan-jangan rumor itu betul. Kira-kira gitu loh. Nah kalau sudah begitu ya jangan dong. Ngapain harus geret-geret yang memberi kewenangan. Ke Tias lagi ada pertanyaan yang menarik nih. Pendidikan kita kan harusnya memanusiakan manusia nih, berbasis karakter seperti ajaran Ki Hajar Dewantara. Nadiem mengubahnya menjadi serba aplikasi, serba kuantitatif, serba pasar. Apakah tuntutan hukum dari kejaksaan ini bisa menjadi momentum sakral, tentunya bagi kita ya, untuk menyadari bahwa pendidikan bangsa ini telah dibawa ke arah komersialisasi yang salah arah. Tadi juga sudah di-mention sebetulnya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Ki. Iya, kalau menurut saya Nadiem itu mengarahkan pendidikan ini hanya sekedar sebagai pemasok tenaga kerja di pasar global. Jadi sama sekali tidak menyiapkan bangsa ini untuk menjadi seorang pemikir, seorang analis, budayawan yang memiliki karakter. Tetapi betul-betul hanya menyiapkan lulusan dari pendidikan kita ini sebagai pasar tenaga kerja aja, gitu. Pasar tenaga kerja global. Jadi kalau dia hanya menyiapkan sebagai pasar tenaga kerja global, maka sebetulnya lulusannya ini tidak memiliki otonomi, gitu. Sehingga kalau bilang program Merdeka Belajar, Merdeka Kampus, sesungguhnya nggak tercermin dalam seluruh kebijakannya, gitu. Jadi menurut saya agak berbeda antara yang
dijargonkan dengan yang terjadi di lapangan. Di kampus misalnya, kampus-kampus PTN itu tidak bisa leluasa membuat kebijakan karena anggaran pengucuran anggaran dari pemerintah itu mengacu pada 8 indikator yang dibuat oleh kementerian. Padahal kampus harus, terutama kampus-kampus besar ya, mestinya harus punya otonomi. Tapi ini enggak gitu. Oke. Nah, sehingga saya melihat sebetulnya merdeka-merdeka itu hanya jargon saja. Jargon, pengaplikasiannya enggak ya? Iya, iya. Mas Iman, ada tanggapan mungkin terkait dengan itu? Iya, sebetulnya ya Merdeka Belajar itu saya kira itu adalah branding yang diusahakan di rebranding terus, dan ironinya adalah kita para guru itu yang dituntut untuk melakukan branding itu. Makanya kemudian kami ya melihat bahwa persepsi masyarakat sampai hari ini ya masih ada yang menganggap sebagai menteri yang baik dan lain sebagainya, karena Merdeka Belajar itu tujuannya demi program bukan demi sasarannya. Misalkan sasarannya guru dan murid, maka kan harus dicek apakah ada peningkatan terhadap gurunya, apakah siswanya meningkat dan lain sebagainya. Enggak, dia bikin kebijakan demi programnya. Nah, misalkan saya contohkan, Nadiem pernah bikin program namanya Guru Penggerak. Semua nama programnya itu eksklusif dan selalu memberikan branding yang itu menjadi persoalan di lapangan. Kalau ada program guru penggerak, berarti yang lain nggak gerak gitu. Oke. Itu kan persoalan. Apalagi sesuai tadi prinsip dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa guru dalam meningkatkan kompetensinya itu adalah hak. Jadi nggak bisa tuh dipilih hanya beberapa guru namanya guru penggerak. Nah, di dalam program guru penggerak ini ada sifat-sifat inklusif di mana guru-guru ini tidak lagi fokus di dalam mengajar, karena fokus untuk merebranding tadi, bahwa kurikulum merdeka ini sudah bagus dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang menurut saya sangat menjadi persoalan serius di lapangan. Makanya kemudian ketika kita kembalikan kebijakannya, ya tidak ada lagi diskriminasi, semua orang layak mendapatkan pelatihan, semua guru maksud saya, tanpa terkecuali gitu. Oke. Pertanyaan ini 2 terakhir nih, karena kita juga udah hampir 1 jam ya. Di sini banyak pengamat menilai langkah kejaksaan ini terlalu berani, karena menyentuh elit politik, kemudian juga bisnis besar di belakang proyek ini. Dari sudut pandang moral pendidikan, mengapa masyarakat Indonesia khususnya para orang tua murid harus berdiri di belakang kejaksaan dalam mengawal kasus ini sampai tuntas? Mungkin juga bisa disampaikan baik sama Kitias ataupun Mas Iman. Tentunya kepada publik, apa taruhannya bagi anak cucu kita jika kejaksaan gagal dalam kasus ini? Kitias dulu mungkin. Kalau saya malah menganggap kurang berani. Kurang berani? Iya, karena buktinya yang tim bayangan ini nggak tersentuh. Belum lagi ada program dulu di awal-awal itu ada namanya program organisasi penggerak. Dulu yang ada Nadiem bikin program organisasi penggerak, bagi-bagi uang gitu ke organisasi. Waktu itu anggarannya sampai 500 POP namanya. POP. Ya, 500 miliar. Orang yang mendapat namanya gajah. Jadi dibagi-bagi kayak binatang, ada kancil, ada gajah, ada yang 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Beda-beda tuh? Beda-beda. Nah, kemarin dulu tuh sempat ramai karena organisasi ini nanti akan melatih guru-guru di berbagai daerah Indonesia. Nah, ternyata viral saat itu ada 2 lembaga terkenal, filantropi, banyak duit lah ya, dia dapat juga. Berapa 10 miliar? 20. 2 paket 20 miliar. 20 atau 3 malah 30, itu satu. ya. Tapi yang membuat saya terkejut adalah ketika bulan lalu ketemu seseorang, temannya seniornya Mas Iman ini, dia bilang sebetulnya dia dapat 3 gajah, tapi kok cuma menerima kurang dari 1 M. Waduh. Nah, gajah itu berapa? 10 ya kalau 10 ya, apa 5 ya? 10 satu gajah itu. 10 miliar maksudnya. 10 miliar. Nah, itu kalau 3 kan harusnya 30 miliar. Tapi katanya yang diterima itu nggak nyampe 1 M. Waduh. Belum Sorry Ki, tujuannya apa?
Ada lebih. Jadi saat itu diberitakan bahwa si organisasi ini dikasih uang, terus dia bikin program untuk melatih guru-guru, entah di mana aja, random gitu. Tapi itu programnya bermasalah juga karena Tempo pernah melakukan investigasi, ada yang dapat harimau atau gajah, itu misalnya 5 miliar gitu ya. Namanya tuh harimau, kancil, gajah. Pas dilihat alamat kantornya nggak jelas itu. Itu kejadian dulu. Fiktif. Ya fiktif. Menurut penelusurannya Tempo saat itu. Oke. Menarik ini. Malah ngasih feeding ya. Ini menarik. Tapi kita mau selesai masalahnya. Iya, belum selesai. Kita kembali ke topik ya. Mungkin jadi bahasan nanti ya selanjutnya. Oke. Ada lagi mungkin terkait dengan itu? Ya paling yang kita tidak tahu adalah soal pulsa zaman COVID Yang dibagikan ke murid. Enggak, murid dan guru. Murid dan guru. Oke. Itu kan biasanya paket sebulan berapa? Jadi ketika ada kebijakan pulsa itu awalnya, jangan salah. Waktu awal kebijakan itu jadi karena kita pembelajaran jarak jauh ya, kan semua orang di rumah tuh. Nah, pemerintah memberikan bantuan lewat Kemendikbudristek saat itu, Kemendikbud masih, itu guru dan siswa diberikan kuota pulsa. Nah, tapi awal-awal kuota pulsa ini secara eksklusif hanya diberikan kepada 6 awalnya. 6 platform pendidikan. 6. Nanti bisa dilihat di internet, ada 6. Satunya punya Kemendikbud, 5-nya swasta semua nih. Itu kayak dapat durian runtuh. Ada beberapa aplikasi yang meningkat ininya, usernya jadi 1 juta. Itu awal-awal. Nah setelah itu kami protes, karena kami protes. Ngapain ngasih pulsa tapi dipaketin begitu? Pulsa yang luas aja, karena kalau enggak kasih pulsa WA. Karena guru-guru tuh yang darurat itu rata-rata pakai WA. Nah itu total anggaran 7 miliar kalau nggak salah, 7 triliun. 7 triliun yang dibagikan ke seluruh Indonesia. Dan itu masih dipertanyakan ya oleh DPR sampai tahun lalu tuh masih nanya ini pulsa siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat tuh nggak jelas. Jadi harus disebut lagi ya. Dan kami P2G pas kejadian 2020 sampai 2021 kami melakukan survei random, tanya ke anggota kami di semua provinsi. Itu ada 19 daerah guru-gurunya nggak dapat pulsa, termasuk saya sendiri kini. 19 daerah itu apa 3T aja atau memang daerah? Random aja, random. Oh termasuk. Random. Termasuk saya pribadi, saya juga nggak dapat saya. Saya juga nggak dapat itu. Saya juga nggak dapat. Saya lihat handphone saya nomorku nggak dapat. Nggak dapat. Iya nggak dapat. 7 triliun. Jadi banyak sebetulnya kalau kita sebutin semuanya. Ini panjang banget. Tapi tadi pertanyaan saya, kenapa masyarakat harus dukung langkah kejaksaan belum terjawab sih tadi? Oh iya, saya mungkin bisa dijawab dulu sama Kityas atau masih? Saya dulu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya datang ke podcast ini, saya melapor kepada ketua. Betul. Jadi ini bukan personal gitu ya, enggak, saya melapor. Saya mengatakan bagaimana dengan kedatangan kita ke podcast karena kita membahas peristiwa masa lalu dan lain sebagainya gitu. Jadi ini saya konsultasikan kepada ketua kami di P2G dan saya diizinkan dan dipesankan malah karena ketuanya guru PPKN. Guru PPKN ya, kalau pasal-pasal apa? Tentu. Dia mengembalikan ke saya, ingat yang pertama adalah ini adalah soal pendidikan politik anti korupsi. Nadiem itu masih di sidang, baru dituntut, belum ada hasilnya, belum divonis gitu kan. Jadi kita dari luar nih, based on pendidikan gitu ya, dari pendidikan kita tidak bisa mendidik anak-anak kita untuk mendukung seorang terdakwa korupsi atau yang sudah dituntut korupsi. Itu tidak mendidik. Itu pesan ketua kami ke saya. Jadi ini harus saya sampaikan. Tidak mendidik Pak, mendukung kasus korupsi itu nggak mendidik gitu kan. Yang kedua bahwa menurut beliau ya ini kan tuntutannya sesuai dengan undang-undang tipikor itu kalau nggak salah maksimalnya 20 tahun ya. 20 tahun ini 18. Jadi sebetulnya kita lebih menjaga pendidikan untuk tidak diombang-ambing oleh situasi emosional seperti ini. Enggak, kita pendidikan. Kita nggak ada mendukung koruptor. Kita serahkan kepada pengadilan, kita lihat, kita tonton, kita analisis. Di beberapa pelajaran itu dijadikan studi kasus. Jadi murid kamu lihat, coba kamu tebak kira-kira hasil seperti apa. Itu menjadi pendidikan politik, tapi bukan untuk ajang dukung-mendukung. Kalau itu engineering namanya. Politik ada dorongan berpolitik.
harusnya kan kita belajar mempelajari gitu. Itu yang dipesankan oleh Ketua P2G kepada saya ya, untuk disampaikan bahwa tolong pisahkan dan beri barrier bahwa ini dunia pendidikan tidak boleh diombang-ambing. Seperti yang maaf ya, saya lihat salah satu influencer misalkan yang itu menjadi saksi ahli Nadiem Makarim gitu kan, yang saya juga aneh ya, bagaimana mungkin untuk kasus korupsi pengadaan tik barang elektronik itu Nadiem mengirim seorang yang katanya ahli pendidikan, tapi ketika ditanya oleh jaksa filosofi pendidikan dia nggak ngerti, apakah Anda pernah membaca dokumen berkaitan kasus ini? Dia juga enggak. Padahal tanpa dokumen kasus dengan dokumen-dokumen penelitian di luar, penelitian UNESCO, World Bank, PISA, sebetulnya dia bisa sebetulnya mengatakan itu enggak. Ditanya penelitiannya apa dia juga nggak tahu. Okay. Nah, saya ada dugaan bahwa ini ahli bukan ahli, tetapi ini tadi ada engineering untuk memang dibuat untuk publik, bukan untuk persidangan gitu. Padahal kan lebih penting untuk memperkuat di persidangan ya, karena kan pengen bebas misalkan gitu kan. Kenapa ini? Karena untuk feeding di luar. Nah ini yang menurut saya sangat tidak fair, karena harusnya dia menampilkan, maaf ya kita sama-sama tahu. Seandainya saya boleh berkomentar ya, karena ini adalah kasus Chromebook untuk teknologi pendidikan, kenapa ya saksi itu bukan ahli teknologi pendidikan? Padahal jurusan teknologi pendidikan ada di lebih dari 12 universitas. Profesornya ada banyak ya. Tapi kenapa yang dipilih malah influencer pendidikan yang tidak pernah melakukan penelitian pendidikan, tidak tahu filosofi pendidikan, dan juga tidak tahu tentang perkara yang dibahas. Kalau saya pribadi, walaupun saya bukan ahli teknologi pendidikan, tapi saya tahu beberapa fakta di lapangan karena saya saksi dan mengumpulkan data ketika peristiwa itu terjadi. Oke, Kitias? Ya sebetulnya kalau saya hadir di sini itu kan sudah bisa dibaca saya memberikan dukungan. Betul. Karena apa? Karena saya tahu dukungan kepada Nadiem. Iya, karena saya tahu ini resikonya. Mungkin juga saya akan dicaci maki oleh teman-teman saya sendiri yang saat ini membela Nadiem. Saya punya kesadaran semacam itu, pastilah ya. Gitu. Tetapi saya ingin mengatakan kepada publik bahwa Nadiem ini nggak sesuci, nggak sebersih, nggak segitu seperti yang dikonstruksikan oleh publik itu. Banyak masalah yang ditinggalkan oleh Nadiem itu jauh lebih dahsyat kerusakannya terhadap pendidikan nasional. Itu yang mau saya katakan. Jadi bahwa dia anak muda berkontribusi besar terhadap misalnya pertumbuhan ekonomi misalnya, diklaim ya, tapi diklaim itu oke, tetapi dalam kasus pendidikan saya kira sampai hari ini saya tidak pernah meroyek di Depdikdas sejak 40 tahun lalu itu. Artinya pernyataan saya ini pernyataan yang independen, objektif. Tidak karena dia kecewa selama Nadiem nggak dapat proyek. Kebetulan alhamdulillah saya nggak pernah proyek di Kemdikbud, gitu ya. Sehingga yang saya katakan ini adalah ya dari hati nurani saya, gitu. Artinya inilah sikap saya, dan melalui ini saya pengen yang selama ini menganggap bahwa Nadiem dikriminalisasi, Nadiem jadi korban, itu mulai terbuka. Bahwa Chromebook itu kecil, masih ada kerusakan yang lebih dahsyat yang diciptakan oleh Nadiem di pendidikan nasional, dan itu tidak bisa ternilai itu. Oke, untuk terakhir, Kitias, Mas Iman, singkat saja nih. Jika anak-anak di pelosok Papua atau NTT yang sekolahnya rusak dan tidak punya internet itu menonton podcast ini sekarang, apa pesan yang ingin ya bapak-bapak sampaikan kepada mereka tentang arti keadilan yang sedang diperjuangkan oleh kejaksaan saat ini? Untuk anak-anak di sana gitu ya, untuk guru-guru di sana gitu ya, mungkin kemarin sudah saya ceritakan bagaimana guru-guru di sana
gara-gara dipaksa pakai aplikasi dia di Tolikara itu naik ojek 500.000 hanya untuk dapat sinyal, ngisi aplikasi terus pulang lagi ke sekolah asalnya. Jadi hal-hal demikian menurut saya harus menyadarkan kita bahwa Indonesia sangat luas. Kita tidak bisa lagi Jakarta sentris. Jadi kita harus mengutamakan yang daerah-daerah 3T, kita ingin merata. Apa yang kita alami kemarin ya di korupsi Chromebook itu. Kenapa saya sangat concern di sisi ini? Karena saya sudah di bidang advokasi guru saat itu, saya menghimpun data, saya memperhatikan tiap hari Ki. Tiap hari perubahan sebaran COVID. Ingat di daerah 3T sebaran COVID itu rendah. Jadi sebetulnya guru-gurunya ngajar-ngajar aja. Nggak butuh tuh laptop Chromebook enggak. Karena dia bisa ngajar kan listrik nggak ada main. Terus orang-orang yang lalu lalang nggak ada, traffic nggak ada. Nah, saya memperhatikan bagaimana maaf gitu di Jakarta 2 guru di pinggir saya meninggal karena COVID. Total guru yang meninggal karena COVID-19 sampai tahun 2021 1.422 guru. Di antara mereka itu ada di antara mereka yang komorbid, yang dia sebetulnya di rumah lagi ngajar PJJ, tapi di antara mereka ini ada yang harus ke sekolah karena menjadi prokor, karena menjadi panitia asesmen nasional. Di mana menurut pandangan kami saat itu, bukan yang sekarang, kalau pandangan sekarang saya disalahin misalkan ya, saat itu ada jejaknya 2021 dalam working paper kami bersama LBH dan Lapor Covid, kami sudah menunjukkan dan menulis kami tidak merekomendasikan asesmen nasional karena tidak dibutuhkan saat itu. Bagaimana mungkin kita mengukur anak-anak yang kondisinya sedang jelek? Dan di dalam asesmen nasional ada yang lucu, yang diukur itu adalah kemampuan siswa AKM, lalu ada namanya survei lingkungan belajar. Itu yang paling lucu menurut saya. Survei lingkungan belajar, sekolahnya kosong Ki. Terus yang diisi dia apa gitu. Dia ke sekolah itu cuma buat ujian, ngisi, terus pulang lagi. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya harus diungkapkan. Karena saya guru sejarah dan menurut saya masa lalu itu sangat berarti. Kenapa? Dengan belajar dari masa lalu, kembali ke tadi upaya kejaksaan. Karena kejaksaan mengungkit ini kan sebetulnya upaya historis betulnya. Bahwa siapapun harus bertanggung jawab. Dan jangan salah, ketika kebijakan asesmen nasional baru terbit kebijakannya Ki, di bulan Juni 2021, ada lembaga-lembaga pendidikan yang menurut dugaan terafiliasi dengan yayasan yang membayar IBAM ini, diduga gitu ya. Nah, lembaga-lembaga ini mengadakan pelatihan yang judulnya di posternya Jurus Jitu Lulus Asesmen Nasional di bulan Desember 2020. Sementara kebijakannya diketok Juni 2021. Bagaimana mungkin lagi pandemik, orang nggak tahu ada kebijakan apa, terus dia mempromosikan seperti itu. Artinya kebijakan ini kalau Chromebook disebut korupsi, dia memeras dari atas, itu sampai bawah juga diperas. Dan ini yang menurut saya tidak boleh diterima. Nggak boleh ada orang seperti itu. Nggak boleh orang membuat orang menderita ketika pandemik. Jadi ini pertanggungjawaban sejarah menurut saya, karena saya guru sejarah juga, dan menurut saya pengorbanan kita di masa itu sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang kalau ini ada tindakan kriminal pidana dan orang itu harus dipidana gitu loh. Gak ada yang boleh lolos menurut saya karena itu zolim menurut saya. Kit, yes? Iya, saya kira kalau sekarang kan eranya beda dengan zaman COVID. Sekarang mungkin daerah-daerah Papua itu mulai banyak yang teraliri listrik maupun internet gitu. Jadi ya, dan sekarang yang pasti tayangan-tayangan semacam ini kan bisa diakses lewat HP. Betul. Yang paling penting jangan terlalu lama durasinya. Tatap layarnya ya. Ya, durasinya, karena kalau durasinya terlalu lama mungkin tidak bisa mereka ikuti secara utuh. Pesannya? Mungkin yang paling penting pesannya itu dibikin singkat-singkat kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Iman, Kitya sudah hadir. Tentu ini jadi fakta-fakta baru ya. Tentunya untuk teman-teman di media sosial juga jadi tahu nih beberapa hal yang
sebelumnya tidak dibahas di podcast manapun ya. Oke, hari ini kita sudah membedah luka yang sudah lama menganga, bukan sekedar soal laptop, bukan sekedar soal anggaran, ini soal apakah kita serius atau tidak dalam memanusiakan manusia, terutama anak-anak yang lahir bukan di Jakarta Selatan, bukan di Jakarta Pusat, dan Jakarta-Jakarta lainnya. Kejaksaan sudah melangkah, kini giliran kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai warga negara untuk tidak berpaling. Terima kasih sudah menyimak Jaksapedia Podcast, sampai jumpa di episode berikutnya.